Jadi sebetulnya itu sudah beberapa kali ya. Tadinya ya mungkin saya waktu masih mudanya itu mungkin sangat aktif ya. Jadi dulu zaman Gestapo itu latihan nembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto's Corner, suatu saluran yang mengungkapkan apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang dikenal dengan pengapuran pada sendi. Apa itu pengapuran pada sendi, bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya ketika dia mengalami masalah ini, dan bagaimana mengatasinya. Kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Saya menyebutnya Tante Ning karena beliau adalah sahabat dari ibu saya. Beliau bernama Profesor Doktor Hewan Kuswinarning Wirjo Mijoyo Sigit MS. Luar biasa ya, panjang gelarnya, menunjukkan betapa hebatnya beliau ini. Terima kasih ya Tante Ning ya, udah mau datang jauh-jauh dari Bogor sampai ke sini untuk membantu kami ini untuk menjelaskan kepada siapapun yang menyaksikan tentang bagaimana Tante menjalani waktu mendapatkan masalah penyakit yang namanya pengapuran atau istilah medisnya osteoartritis. Tapi sebelum itu pengen tahu dulu Tante ini usianya berapa Tante? Sekarang 79 tahun 8 bulan. Luar biasanya masih kelihatan seger ya. Tante ini profesinya adalah sebelum pensiun? Sebelum pensiun saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Saya mengajar dalam mata kuliah anatomi. Veteriner ya. Anatomi adalah anatomi hewan. Khusus untuk hewan, semua hewan? Semua hewan. Dan anatomi topografi. Mungkin bisa dijelaskan Tante, anatomi itu apa, topografi itu apa? Anatomi itu, untuk anatomi hewan itu saya mengajarkan bagaimana apa saja yang ada di dalam di hewan itu, mulai dari tulang-tulangnya, organ-organnya di dalamnya dan sebagainya. Sedangkan anatomi topografi itu mengajarkan mengenai tempat-tempat di mana bisa dilakukan, sebetulnya itu kayak anatomi bedah. Jadi misalnya di kepala itu yang bisa dibedah apanya, di kaki depan apa, di kaki belakang apa, di leher apa gitu. Jadi itu dua mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi dokter hewan belajar juga tentang anatomi ya Tante ya? Kayak kebetulan kan saya dokter, jadi saya juga menjalani pendidikan, mendalami ilmu, ada anatomi juga gitu. Iya, kalau nggak tahu anatomi bagaimana seseorang itu mau memperbaiki hewan tersebut. Seperti halnya kalau kita misalnya punya mobil rusak, kalau nggak tahu alat-alat apa saja yang ada di dalamnya, kan kita nggak bisa menjalankan mobil tersebut. Nah, ini juga begitu. Dan yang istimewa lagi kalau di dokter hewan itu hewannya macam-macam. Kalau manusia kan cuma satu ya? Kalau ini kan ada kuda, kambing, anjing, kucing,
Bahkan sekarang itu hewan-hewan luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia. Saya lihat lama kemudian ya itu juga masuk. Kemudian monyet sekarang macam-macam juga menjadi hewan peliharaan. Jadi seperti itu kita harus tahu juga anatominya. Anatominya ya. Tante berpraktek? Enggak. Khusus untuk mengajar kan? Iya, untuk mengajar karena kalau praktek itu harus pergi ke Jakarta dulu. Saya tinggal di Bogor, harus pergi ke Jakarta karena kalau di Bogor dulu orang kan lebih baik pergi ke Fakultas Kedokteran Hewan, ada polikliniknya. Tapi kalau di Jakarta itu kita bisa praktek. Nah itu saya nggak beranilah keluar perempuannya untuk jalan ke Bogor, ke Jakarta, ke Bogor, pulang malam kan. Waktu itu ya. Jadi iya. Saya selalu berpikir loh bahwa dokter hewan itu lebih pintar dari dokter manusia. Kalau dokter hewan kan, kalau manusia kan sakitnya apa gitu, apa yang terasa, ini kepala saya sakit, badan saya demam gitu. Kalau hewan ngomongnya apa ya gitu ya, jadi kan mengeluhnya apa, tapi Tante bisa dengan jelas gitu bisa mengobati hewan. Kalau menurut saya itu luar biasa. Luar biasa, iya. Sebetulnya yang diobatin itu yang punya. Jadi yang diobatin yang punyanya. Jadi kita bertanya kepada yang punya. Dan yang bawa ke sini kenapa begitu, dan kemudian kita pasti cepat melihatnya. Karena kalau misalnya nggak doyan makan, atau biasanya kalau pada hewan itu kita tidak seperti pada manusia ya. Jadi kita mengobatinya itu mungkin kalau menurut saya rada-rada superficial, gejalanya apa kita kasih obat itu. Tapi untuk hal-hal yang berat seperti sakit saraf atau bagaimana itu kita tidak mengobati seperti itu. Cuman yang jelas pada hewan itu adalah sekarang ini yang terakhir-akhir ini itu banyak adanya tumor. Nah itu kalau tumor pasti kelihatan. Jadi tumor banyak. Jadi penyakitnya juga sebetulnya mirip dengan manusia ya, ada infeksi, ada tumor gitu ya. Mungkin juga ada patah tulang mungkin ya? Oh iya, patah tulang ada. Dan mentang-mentang yang ini ortopedi ingat patah tulang. Yang diinginkan patah tulang ya, iya benar. Nah sekarang Tante masih aktif atau sudah? Saya sudah pensiun, jadi sejak umur, kalau zaman saya itu 65 tahun itu di pensiun. Baik profesor maupun dokter maupun staf yang lain itu semua 65 tahun. Tetapi kemarin ini sesudah saya pensiun, itu ternyata banyak yang jadi pensiun semua. Guru besarnya pada pensiun. Akhirnya IPB menentukan diundur jadi 70. Yang guru besar 70, yang dokter ke bawah itu 65. Jadi sekarang Tante udah berapa tahun? Saya mulai pensiun tahun 2007, jadi 2007 ya, jadi udah lama juga ya? Udah lama sekali saya udah pensiun. Jadi saya sekarang suka lupa apa yang dulu saya kerjakan itu. Sudah nggak inget kok bisa seperti sekarang. Itu saya sebetulnya ternyata saya itu orang biasa aja, nggak pinter-pinter amat lah. Betapa rendah hatinya beliau ini ya, padahal beliau ini sangat luar biasa gitu. Nah, Tante, biasanya nih sepengetahuan saya atau sepengamatan saya, kalau udah pensiun itu mulai terasa tuh ini nggak enak, itu nggak enak, badannya rasa sakit-sakit itu. Nah, kalau nggak salah Tante, kemudian salah satunya adalah yang dikeluhkan adalah masalah lutut ya? Lutut, ya lutut. Itu yang paling tidak enak karena begitu jalan begitu sakit ya. Kalau misalnya kena diabetes, kena jantung atau apa, saya jalan masih bisa, masih apa gitu. Tapi kalau sudah kalau sudah lutut sakit, baru jalan dari sini sampai ke situ saja sudah mengeluh, waduh ini makin lama makin sakit begitu. Nah, Tante itu mulai merasa itu mulai kapan? Jadi sebetulnya itu sudah beberapa kali ya. Tadinya ya mungkin saya waktu masih mudanya itu mungkin sangat aktif ya. Jadi dulu zaman Gestapo
itu latihan nembak, latihan dulu kita tuh belajar kayak jadi tentara begitu ya, dikasih sepatu boot itu. Nah, akibat dari itu barangkali lutut saya itu mulai merasa kurang enak dipakai jalan. Mungkin badan saya juga menggemuk begitu. Nah, itu juga masalah. Jadi terakhir itu betul-betul saya sudah tidak bisa menahan. Saya berusaha mencari dokter di Bogor, minta kalau teman-teman tuh katanya disuntik aja. Saya minta disuntik tapi ternyata belum sempat disuntik di sana. Jadi saya akhirnya wah ini harus suatu kali saya harus menemukan dokter ortopedi siapa gitu. Saya harus milih siapa yang bisa menjadi mengobati atau mengoperasi kaki saya. Dan kemudian saya bukan mendengar, teman saya itu, saya punya teman waktu masih mahasiswa, dia itu sudah pergi ke Australia. Tapi dia cerita bahwa saya itu beruntung loh, waktu saya sebelum berangkat ke Australia, saya operasi lutut dua-duanya. Jadi operasi lutut dua-duanya pada waktu itu yang itu kira-kira 15 tahun yang lalu ya, atau mungkin lebih. Itu dia dokter yang mengoperasi lutut dan mengganti lutut itu dengan metal. Sendi bulat. Itu di rumah sakit. Ada di sana dokter istimewa katanya begitu. Nah, dia ke situ dan berobat di situ. Dan dia sekarang di Perth itu dia sering ke sana kemari, jadi kumpulan orang-orang Indonesia yang ada di sana itu sering bepergian ke sana kemari. Saya tuh beruntung sekali, kaki saya itu bisa dipakai jalan sampai sekarang katanya gitu. Nah, itu yang membuat saya pikir, iya saya juga lebih baik kaki saya itu dibegitukan begitu. Nah, karena itu saya mencari siapa dokter yang bisa mengobati kaki saya. Sebelum ke sana, nah, Tante bisa jelaskan nggak sebetulnya rasa nyeri yang dirasakan itu seperti apa? Apakah nyerinya itu sepanjang hari terasa atau hanya terasa pada aktivitas tertentu? Terus apakah nyeri sekali atau masih bisa tertahankan atau memang harus sampai minum obat untuk mengatasi rasa nyerinya gitu? Saya sakitnya itu kalau jalan, kalau duduk enggak. Jadi kalau misalnya lagi nggak dibebani, enggak sakit. Gitu. Terus kalau jalan awal-awal nggak sakit, lama-lama sakit. Padahal saya tuh seneng berkebun. Jadi setiap kali saya berkebun, baru sebentar saya sudah harus duduk, aduh ini kok kaki kayak begini gitu. Itu yang membuat saya down ya, sedikit stres gitu. Terus kemudian suami saya itu sakit, jadi dia sakit jantung dan itu sudah permanen sakitnya, sudah bisa diobati, pokoknya harus dirawat saja. Jadi saya kalau mau merawat beliau, misalnya beliau mau mandi, karena saya nggak punya pemanas air di kamar mandi, ya saya bawakan air mandi. Nah itu suami saya tuh selalu melihat saya ini, Mbok sudahlah kamu ini, ya kalau nggak mandi nanti gimana, saya bilang. Jadi saya mengambilkan air mandi, lama-lama saya punya kereta dorong untuk membawa air mandi itu ke kamar mandi. Dan itu saben kali saya lakukan, saya melihat suami saya kayaknya kurang kesian mungkin lihat saya seperti itu. Tapi saya bilang jangan mikir itu, saya bilang gitu. Tapi yang penting Bapak itu bisa aktif, bisa bersih, bisa pokoknya yang harus dia lakukan itu bisa saya kerjakan, saya bilang gitu. Nah itu terus sampai akhir kemarin itu. Nah sampai beliau wafat, kemudian baru terpikir sesudah itu, wah ini operasi saya harus saya kerjakan, karena waktu itu nggak mungkin saya dioperasi, suami saya sakit di rumah. Jadi saya sesudah beliau wafat baru saya mikir, wah ini harus dilakukan sekarang, mumpung beliau sudah tidak ada. Jadi saya
lebih baik ini supaya saya bisa beraktivitas kembali. Jadi waktu itu Tante sudah terinfo oleh temannya Tante itu bahwa memang operasi adalah menjadi solusi untuk masalahnya Tante gitu. Nah akhirnya Tante ketemu dokter ortopedi. Dan beliau apa yang beliau sampaikan tentang sakitnya ini? Sebetulnya saya sebelum dokter yang mengoperasi saya itu, sebelumnya saya pergi ke dokter yang ada di Bogor. Tapi beliau juga menyarankan ini sudah nggak bisa diapa-apakan kecuali dioperasi, gitu. Beliau menyebutkan penyakitnya itu. Sebutkan, jadi ada sudah aus, itu bagian tulang apa sih namanya? Tulang rawannya sudah aus. Dan saya tahu betul bahwa tulang rawan yang sudah aus itu tidak akan bisa diganti. Karena saya habis membimbing mahasiswa dari Aceh mengenai pertumbuhan tulang pada tikus, dan kemudian dengan obat herbal. Di Aceh itu ada tanaman yang namanya Sisus quadrangularis, ya, tanaman yang oleh orang Aceh itu ditumbuk dan kemudian ditempelkan di tempat tulang yang patah, atau yang kesleo dan sebagainya, dan di situ terjadi perkembangan yang bagus, cepat kembali lagi gitu. Jadi tanpa dokter juga itu jadi obat. Jadi kalau lutut patah dikasih itu sama dukunnya itu dengan tanaman itu dan kemudian ditempelin. Nah itu kemudian saya ingin melihat, jadi mahasiswa Aceh itu mau memakai itu untuk penelitian dia untuk bisa menjadi dokter. Jadi saya ngajari caranya bagaimana, jadi diitukan pada tikus. Tapi bukan tikus yang dipatahkan tulangnya, tetapi bagaimana perkembangan tulang yang memakai tanaman itu dan yang tidak. Jadi ternyata memang di situ saya melihat ada perkembangan bahwa di sini osteoklasnya itu ada yang aktif, di sini aktif banget waktu yang pakai itu, sedangkan yang tidak pakai tanaman itu biasa saja. Gitu. Jadi waktu itu Tante sudah dinyatakan bahwa tulang rawannya sudah aus ya? Aus. Dan memang sarannya adalah operasi, nggak ada obat-obatan lagi? Nggak ada. Tadinya dicoba untuk disuntik. Nah, akhirnya saya menemukan dokter. Kenapa saya senang sama dokter itu? Karena dokter itu memang seharusnya dokter itu ramah kepada pasiennya. Kalau dokternya tidak ramah, kita juga bingung gitu. Jadi pasien itu bingung. Jadi kalau ramah, nah saya menemukan dokter yang ramah itu. Alhamdulillah. Jadi Tante ini dinyatakan menderita aus pada tulang rawannya. Itu namanya osteoartritis. Osteo itu tulang ya Tante ya. Kemudian artritis itu dari kata artro itu sendi. Sendi isnya menyatakan bahwa ada tanda-tanda peradangan di situ gitu. Tanda-tanda peradangan apa? Adanya nyeri, adanya bengkak, kemudian adanya gangguan fungsi. Apakah nggak bisa dipakai jalan, atau misalnya kita sholat jadi terganggu ya Tante ya. Misalnya duduk di antara dua sujud itu udah menjadi suatu masalah besar gitu. Akhirnya sholat kita jadi duduk ya Tante ya? Duduk. Udah lama itu duduk. Nah tulang rawan ini memang seperti yang Tante bilang bahwa memang karakter untuk sembuhnya itu sangat kecil ya, dibandingkan dengan tulangnya itu sendiri. Kalau tulang patah masih, bahkan ketika usia tua pun masih bisa ada kesempatan untuk bisa tumbuh. Tapi tulang rawan ini memang sulit untuk sembuh. Makanya pada tingkatan tertentu memang operasi menjadi solusinya gitu ya. Nah Tante, kan nggak banyak orang yang mau dioperasi ya Tante. Nah Tante udah mendapatkan info memang itu satu-satunya jalan untuk operasi, apakah dari teman maupun dari dokternya.
Tapi kan tidak serta-merta mau dioperasi kan, karena banyak kan orang ngeri. Nah, bagaimana kemudian Tante mau dioperasi gitu? Sebetulnya saya mau dioperasi karena dokternya bilang dioperasi nggak apa-apa. Ini mudah, biasa saya kerjakan gitu. Nah, itu jadi dokternya pandai meyakinkan saya bahwa, dan memang kebetulan putranya sahabat saya, jadi saya ya menurut saya ya enak-enak aja gitu. Jadi saya tidak ada perasaan berat karena saya ingin sembuh, itu yang menjadi masalah. Jadi rasa takutnya itu dihilangkan dengan karena ada harapan yang ingin dicapai. Iya, betul. Betul seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjadi motivasi ya Tante ya, buat saudara-saudara kita yang mempunyai masalah yang sama dengan Tante ya, bahwa kemudian ternyata ada harapan yang bisa diwujudkan walaupun prosesnya tidak mengenakan atau bahkan mengerikan bagi banyak orang. Tapi ya alhamdulillahnya ya Tante ya, teknik kedokteran kita sangat maju sehingga luar biasa, Tante yang dengan resiko tinggi sebetulnya, usia sudah hampir 80. Ada penyakit tambahan ya Tante ya? Ada diabetes dan tensi tinggi. Tapi alhamdulillahnya dengan persiapan yang baik, kendala-kendala itu bisa kita antisipasi sehingga Tante ini akhirnya bisa menjalani operasi ya Tante ya? Iya, betul. Nah, akhirnya Tante mau dioperasi. Nah, ketika hari menjelang operasi, apa yang Tante rasakan? Jadi saya kok bagaimana ya? Apakah doa saya ataukah saya tegar saja itu? Jadi sehari sebelum dioperasi saya diperiksa, lupa lagi juga ya. Saya sudah menginap di sini. Sudah menginap dan kemudian diperiksa, diambil darah, di segala macam, dan kemudian ya biasa saja nunggu, ada anak saya yang nunggu saya, jadi bisa ngobrol. Saya merasa nggak takut, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa. Apa karena kemudian Tante memasrahkan itu kepada Allah ya, jadi bahwa memang meyakini ini yang terbaik. Nggak ada jalan lain gitu. Jadi ada tahapan yang dilakukan menjelang operasi. Beliau ini kalau nggak salah harus periksa darah dulu untuk melihat ada masalah apa. Kemudian konsultasi ya ke beberapa dokter. Ada penyakit dalam ya. Ada kemudian jantung juga kalau nggak salah ya. Jantung nggak? Jantung ya, hanya penyakit dalam. Kemudian ada dokter biusnya untuk menentukan. Dokter ini yang melihat peredaran darah saya. Oh iya. Mana pembuluh darah saya? Baik itu masih baik atau enggak? Iya. Karena kalau misalnya pembuluh darahnya, aliran darahnya di tungkainya tidak baik, maka akan mengalami risiko pada proses pemulihannya berikutnya nantinya. Kalau salah gitu ya Tante ya. Nah jadi yang kedua adalah, yang pertama lagi adalah persiapan yang sebaik mungkin. Yang kedua adalah ternyata keikhlasan ya. Jadi bahwa ikhlas ya. Bahwa kemudian Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Betul. Kita berikhtiar ya Tante ya. Iya betul. Kemudian yang Allah yang memberikan keputusannya apapun itu ya Tante ya. Iya betul. Nah terus kan operasi, habis operasi menjalankan proses pemulihan. Iya betul. Nah bisa Tante ceritakan sedikit gimana Tante menjalani proses pemulihan ini? Jadi saya tuh memikir kalau orang itu habis dioperasi pasti sakit ya. Orang di operasi kulit aja sedikit sakit. Jadi saya tuh nunggu ini sesudah selesai dioperasi saya ditaruh di recovery room, ditaruh di situ. Kan saya sambil mikir kok nggak sakit ya, kok nggak sakit, kok biasa aja, nggak apa-apa. Saya pegang-pegang kaki saya, udah dioperasi. Ya nggak apa-apa, ya sudah. Terus akhirnya dibawa ke kamar. Sampai di kamar, saya
kepingin ke belakang. Jadi saya diantar sama, iya betul. Kalau mau ke belakang perawat ke belakang aja. Terus sama anak saya yang jaga dibantuin. Loh kok bisa saya? Loh kok saya bisa jalan? Nggak sakit juga. Gitu. Terus balik lagi ke kamar, tidur, naik tempat tidur, kaki saya angkat. Bisa juga gitu. Jadi kaki saya masih bisa digerakkan. Terus saya coba-coba gerak-gerak. Loh kok nggak sakit ya gitu. Itu hal yang dalam sehari itu saya tuh mikir kok nggak sakit ya. Besok paginya itu sesudah dimandikan, sesudah dilap dan sebagainya, saya pipisnya kan dikasih selangnya, jadi saya nggak pipis. Sesudah sudah dimandikan, sudah sarapan dan sebagainya, datang fisioterapis. Yuk ibu turun, yuk kita jalan. Jalan ke tempat fisioterapi, itu jalan kaki. Loh kok saya nggak sakit ya? Kok bisa jalan kaki? Itu yang saya heran itu. Sampai sembuh saya tidak pernah merasa sakit sampai sekarang. Itu yang saya heran dan itu yang saya ceritakan kepada teman-teman saya. Siapa yang, karena ibu-ibu itu sebetulnya banyak yang sakit kakinya. Saya lihat di kampus itu akan ada 140 rumah ya. Jadi di antara ibu-ibu itu banyak yang sakit kakinya dan kebanyakan mereka itu disuntik setiap kali pergi ke dokter untuk disuntik. Saya disuntik belum sampai disuntik sama dokter yang di Bogor. Disuntiknya sama, tapi udah mau dioperasi, jadi saya nggak terlalu perhitungan suntikan itu. Jadi seperti itu yang saya lakukan, saya ceritakan kepada ibu-ibu. Dan ternyata manjur juga, ada seorang ibu yang mau sekarang dioperasi. Berdasarkan info tante itu? Betul, karena dia selalu di WA bilang, ayo kita operasi, nggak sakit katanya gitu. kata Mbak Ning nggak sakit gitu. Jadi saya selalu diinikan. Dan itu memang luar biasa. Saya mikir apa ya, obat anestesinya apa, itu kayaknya itulah kedokteran manusia dengan kedokteran hewan itu beda. Jadi kalau dokter manusia itu mesti mencari sampai sehabis-habisnya, sampai di otak aja, sampai kemana-mana itu. Kalau dokter hewan nggak ada, anjing sakit otak, sakit apa ya, pokoknya kalau sapi sakit ini sembelih aja gitu. Jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu. Kecuali kalau misalnya hewan piaraan begitu, nah itu biasanya yang punya, yang itulah yang diobati itu yang punya. Yang punyanya ya sudah, bukan hewannya. Jadi teknik pembiusan, teknik operasi itu udah sangat baik nanti sekarang ini. Betul. Jadi banyak sekali metode pembiusan yang bisa dilakukan untuk mencegah jangan sampai pasien itu merasa nyeri. Beberapa rumah sakit malah mencanangkan yang namanya painless hospital. Jadi nggak boleh satupun pasien yang dirawat itu mengeluh nyeri. Jadi harus merasa nyaman. Termasuk untuk penderita kanker misalnya yang udah fase-fase akhir di mana nyeri itu menjadi masalah, itu yang kita terapi supaya nggak sakit. Nah, sebetulnya nyeri itu merupakan hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Jadi nggak boleh satupun orang di dunia ini yang itu sudah dicanangkan di WHO bahwa nggak boleh satupun orang mengeluh nyeri. Jadi kalau ada nyeri itu harus menjadi perhatian bagi dokternya. Apapun dilakukan supaya pasien itu terbebas dari rasa nyeri. Gitu tante, katanya gitu sih tante. Makanya dokter-dokter itu berusaha, apalagi kan operasi ini kan lumayan mengerikan ya. Jadi tulang-tulangnya itu yang membuat sakit itu dibuang, dipotong-potong, kemudian digantikan dengan sendi buatan gitu. Itu kan mengerikan sekali, dan itu memang nyeri, pasti nyeri, dan alhamdulillahnya
teknik pembiusan itu sangat-sangat baik. Iya. Nah, akhirnya tante dinyatakan selesai program pemulihannya itu sampai kapan dari operasi? Jadi saya di sini itu seminggu ya, seminggu di sini. Selama seminggu itu saya dilatih saben hari dengan ada alat yang namanya CPM ya, CPM. Dan kemudian latihan jalan dan sebagainya, naik turun. Itu ternyata kalau yang di itu tidak ada. Jadi dia dioperasi terus nginep semalam atau 2 malam, esoknya pulang. Nah, itu menjadi masalah itu kalau saya lihat, wah ini masalahnya di sini. Dia harus pipis sendiri, jadi dia harus ke kamar mandi, akhirnya pakai pampers, pakai segala macam. Jadi, oh saya lebih beruntung karena di sini saya sudah dilatih tidak pakai pampers. Saya bisa karena pipisnya sudah itu, kemudian ke belakang saya bisa normal itu. Waktu itu kalau tidak salah ada suster yang bilang, ibu nggak usah khawatir kalau nanti harus ke belakang karena habis di di anestesi itu akan belum kepingin ke belakang. Ternyata ke belakang itu ternyata bisa saben hari di sini dibantu sama anak saya. Nah, jadi saya mungkin pulang itu sudah tinggal nyembuhin ini saja, menyembuhin luka saja. Dan kemudian karena saya sudah, kebetulan sedang pandemi, saya mencoba untuk fisioterapi di rumah sakit PMI. Tapi kemudian saya takut kalau kena penyakit karena kita kan berkumpul ketemu orang banyak, termasuk fisioterapisnya sendiri juga saya nggak tahu dia bagaimana. Terus saya dinasihati pindah saja ke ini. Oh, di situ saya mendapat pengalaman yang nggak enak karena saya disinar dan kemudian menurut dokter disinar itu nggak boleh karena anget nanti kena metalnya. Jadi saya merasa, saya bilang sama susternya di sana, kan nggak boleh disinar. Nanti gini-gini, oh enggak, itu sinarnya nggak sampai ke dalam, itu hanya di permukaan. Jadi saya merasa di sini jadi nggak cocok saya. Terus saya pindah ke rumah sakit. Di sana itu tempat fisioterapinya luas sekali dan alat-alatnya banyak. Di situ saya mendapat ilmu dari dokternya itu untuk latihan kalau di rumah. Nah, itu saya pakai untuk latihan di rumah. Saya pakai itu dan ternyata itu latihan itu mempercepat saya untuk bisa jalan tanpa alat gitu. Dan kan kalau ke sini seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 3 bulan sesudah operasi dinyatakan selesai, ya kan? Selesai. Jadi ternyata nggak lama juga ya masa pemulihan itu, yang orang sering bilang tadi yang seperti disampaikan bahwa sampai bertahun-tahun. Ternyata 3 bulan sudah 3 bulan selesai. Bahkan dalam 3 bulan itu pun sudah bisa melakukan banyak hal ya. Iya, saya sudah berkebun, jadi pakai tongkat itu saya bisa. Pakai tongkat yang ini saya masuk ke kebun saya, ke tanaman saya bisa ngutek-ngutek gitu sedikit, balik lagi. Pernah jatuh sekali tapi ternyata nggak apa-apa jatuhnya. Alhamdulillah, amin. Jadi kita memang mungkin dapat masalah dalam hidup ini, termasuk masalah kesehatan. Dalam hal ini adalah suatu kerusakan pada sendi akibat proses penuaan. Oh ya, saya belum sampaikan kepada pemirsa ini bahwa osteoartritis ini kaitannya memang dengan usia. Terus yang kedua karena jenis kelamin, karena lebih banyak mengenai perempuan. Sebetulnya. Jadi ada hukum alam yang nggak bisa kita hindari. Karena kita seorang wanita dan berumur. Tapi ada faktor-faktor yang sebetulnya kita bisa hindari, misalnya berat badan tubuh yang berlebih.
karena berat badan yang berat badan yang berlebih itu akan membebani si lutut gitu ya. Jadi untuk yang berat badan yang berlebih, upayakan dari sekarang untuk dicoba dikurangi. Tapi walaupun hukum alam itu ternyata kita tidak bisa lawan, tapi kita punya upaya sebetulnya supaya proses kerusakan ini tidak terlalu cepat berjalannya sampai yang mungkin yang tadinya nggak perlu operasi sampai harus operasi. Nah itu kita bisa hindari. Tapi kalaupun harus operasi, kayaknya nggak usah khawatir ya, karena seperti yang tante saya sakit. ini alami, nggak sakit, kemudian cepat sembuhnya dan akhirnya bisa banyak melakukan. Iya, sekarang bisa normal lagi saya. Bisa silaturahmi kemana-mana ya tante ya, bisa olahraga, apalagi tante ini punya penyakit diabetes yang olahraga itu menjadi suatu keharusan. Iya. Bagaimana kita bisa melakukan olahraga kalau kemudian lututnya bermasalah ya kan tante? Iya, betul. Nah, sekarang tantenya bisa berolahraga sehingga bisa mengatasi salah satu masalahnya untuk darah tinggi maupun kencing manisnya dengan berolahraga. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kalau mengalami masalah yang sama kepada pemirsa semua. Ya, jadi memang sakit lutut tidak menyenangkan dan kemudian itu membatasi gerak-gerik kita, aktivitas kita, dan membuat kita menjadi tidak gembira ya, kan tidak gembira, kita sedih, dan sehingga alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan kalau memang lutut itu ortopedi yang baik dan kemudian bisa ya seperti saya bisa menyembuhkan kaki saya dan sekarang saya bahagia lagi bisa beraktivitas kembali. Itu menurut saya seperti itu. Jadi lagi-lagi ikhlas menerima takdirnya karena sakit lutut, tapi kemudian berikhtiar untuk mengatasi masalahnya. Dan ternyata selalu ada harapan di sana gitu ya tante ya. Iya, betul. Yang kita bisa gapai dengan kemajuan teknologi kedokteran. Terima kasih loh tante udah atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih udah datang. Semoga tante selalu diparingi kesehatan. Amin, amin, amin. Tetap bisa berkarya, masih bisa berkarya, ya. Masih bisa menyumbangkan ilmu yang tante punya untuk orang-orang banyak. Saya menyebarkan ilmu sudah enggak kali ya, ilmu saya, tetapi saya bekerja sosial saja di kampus. Saya aktif di kampus bersama ibu-ibu, baik untuk kebersihan lingkungan dan sebagainya. Sekarang itu yang saya kerjakan, dan saya mempunyai hobi yaitu membuat kerajinan dari kain perca yang saya ajarkan kepada ibu-ibu juga. Dan ini nanti sesudah pandemi selesai, Ibu Rektor ingin mengajak saya untuk mengajarkan kepada warga di IPB. Saya punya sesuatu, mungkin ada Mas minta tolong ke Mbak Sinto. Ini karya saya juga. Mungkin apa nih tante? Plakat. Plakat. Dia kantong ini. Kayak aja. Oh ini kantong. Iya ya. Kantong. Saya buka langsung tante ya tante? Iya. Plakat dari plastik ya. Wah. Jadi ini lambang. Ini adalah lambang Pordasi. Lambang Pordasi. Ya, lambang Pordasi. Pordasi itu Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Ini adalah lambangnya untuk seluruh Indonesia loh ini ya. Dan ini saya buat tahun 1966. Jadi 66. 66. Saya belum lahir. Belum lahir.
Saya berumur 24 tahun. Waktu itu saya sudah selesai menjadi sarjana kedokteran hewan dan kemudian saya kan mengajar kuda. Jadi anatomi topografi kuda. Jadi gambar detail kuda ini sesuai dengan anatomi kuda aslinya. Kuda harusnya. Mantap, ya. mantap. Karena itu saya diminta dan saya memang kalau mengajar dulu kan mengajar nggak pakai alat kecuali kapur ya. Jadi saya menggambar di papan tulis kuda kepalanya begini, kanunya gini, saya ceritakan begitu. Jadi mahasiswa pada kok gambarnya bagus. Waktu saya lihat catatan mereka lucu-lucu gambarnya itu. Jadi ini kuda atau apa? Jadi saya termasuk bukan karena ini itu, tapi karena saya memang senang menggambar. Nah waktu itu saya diserai untuk membuat lambang ini oleh ketuanya. Ketua Pordasi itu waktu itu wali kota Bogor, namanya Pak Ahmad Syam. Dia itu disebut wali kuda karena saking senengnya sama kuda. Wali kuda. Jadi setiap hari Minggu itu selalu ada pacuan kuda di Tanah Sareal gitu di Bogor. Dan kemudian ini diresmikan pada tanggal 6 Juni tahun 1966 di Bandung. Pada waktu itu diadakan pacuan kuda nasional, jadi semua kuda di seluruh Indonesia dikumpulkan di situ, di Bandung, dan kemudian diadakan pacuan kuda, dan ini lambang ini diresmikan. Jadi saya bangga karena ini diresmikan. Hanya sayang sekarang ini kondisi pandemi seperti ini ya, peternakan kuda, tapi Pak Prabowo itu kudanya bagus-bagus. Jadi mungkin beliau juga anggota di situ ya pasti ya. Cuman karena aktivitasnya sekarang lagi pandemi seperti ini ya nggak mungkin deh ada pacuan kuda. Wah Tante, ini kehormatan buat saya karena lambang Pordasi diberikan kepada saya oleh penciptanya sendiri. Penciptanya sendiri. Dan ini masih dipakai sampai sekarang ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah terus, ada karena seterusnya. Iya, mudah-mudahan terus. Amin, iya. amin. Lagi-lagi suatu kehormatan, keberkahan buat saya bahwa saya bisa menerima ini dari penciptanya. Terima kasih Tante ya. Terima kasih. Lagi-lagi terima kasih udah datang di sini. Iya. Lagi-lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan ini menjadikan keberkahan buat kita semua, buat semua orang yang ada di sini, dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini barangkali ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.